Halo Cancer semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cancer, readingan aku kali ini dengan tema sesuatu hal yang dahsyat akan menghampiri hidupmu, Cancer. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Oke, kartu pertama. Aku ngerasa bahwa ya ada ketenangan di dalam diri kamu dalam mengambil keputusan ya. Karena di sini tuh kayak kamu itu didorong untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Gitu. Kayak ini kayak jadi trigger ya, dimana ini jadi pemicu hal-hal di masa lalu yang membuat kamu itu harus berubah, kamu itu harus tetap tenang, harus punya wibawa ya, agar untuk orang-orang yang selama ini toksik dengan kamu, dia nggak mudah untuk memandang remeh kamu gitu ya. Dan di sini ada perasaan-perasaan yang tersembunyi, dimana sebenarnya kamu itu ada rasa jengkel, ada rasa marah, rasa ingin berontak, tetapi gak bisa kamu lakukan, apalagi kalau ini terhubung dengan keluarga kamu gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang kamu lakukan sehingga membuat kamu itu benar-benar sulit untuk mengambil keputusan. Tetapi di sini ya aku ngerasakan kamu mencoba untuk fair, kamu mencoba untuk adil, kamu mencoba untuk bisa mengendalikan semuanya agar kamu tidak berada di dalam keterpurukan atau kamu itu tidak dibelenggu ya oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu saja. Dan perasaan kamu ini harus benar-benar kamu kendalikan gitu, karena di sini ada emosi, ada hati yang terluka, ada kekecewaan, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat ya yang kamu rasakan, Cancer, karena ada luka tetapi kamu nggak bisa untuk mengungkapkannya gitu. Dan aku ngerasakan bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang tersembunyi yang menjadi beban, yang menjadi tekanan, yang menjadi pikiran kamu ya, karena aku ngerasa kayak kamu tuh harus berani gitu untuk keluar dari situasi ini. Ya mungkin sesekali kamu harus menunjukkan ego kamu harus menunjukkan otoriternya kamu gitu, agar mereka itu nggak mudah untuk mengandalkan kamu atau mempengaruhi kamu gitu. Dan ini kayak sebuah kesempatan yang hadir untuk kamu menunjukkan bagaimana diri kamu yang sebenarnya gitu. Karena selama ini kayak kamu itu masih memendam rasa, menenggang melihat gitu ya, tetapi ternyata nggak ada perubahan. Justru kamu sendiri di sini yang terlalu mengendalikan diri, sehingga kamu sendiri di sini yang sulit dalam mengambil keputusan. Nah, ini ada energi besar di dalam diri kamu, di mana kamu bangkit, kamu berani untuk meraih apa yang kamu inginkan dan memperjuangkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kamu. Dan kamu ngerasakan saat ini adalah kesempatan ya yang Tuhan berikan untuk kamu benar-benar memulai kehidupan kamu yang baru gitu ya. Jadi ini adalah hal dahsyat di mana kamu berani bangkit, kamu berani untuk mengungkapkan isi hati kamu berani untuk berusaha ya menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya gak mudah untuk dipengaruhi, tetapi karena ada tuntutan-tuntutan yang mengharuskan kamu untuk mengalah, sehingga membuat kamu itu kayak sulit untuk mengambil keputusan. Tetapi di saat kamu berada di dalam kondisi yang begini terus gitu, ini akan membuat kamu itu akhirnya berontak
dan kamu menunjukkan power kamu yang sebenarnya ya Cancer. Jadi tidak selamanya orang yang diam itu akan selamanya diam. Bisa jadi orang yang diam ini sesekali dia akan menunjukkan taringnya, dan inilah yang kamu lakukan gitu. Dan ternyata hal ini membawa jauh perubahan besar di dalam diri kamu ya, karena kamu sadar bahwa aku nggak bisa diginikan terus. Udah capek deh, banyak kesempatan yang diberikan, udah banyak pengertian, udah banyak toleransi, tetapi ternyata mereka itu tetap toksik, mereka itu tetap memanfaatkanku, mereka itu tetap berusaha mencari celah untuk menjatuhkanku. Dan ya memang saat ini kamu berusaha untuk menghindar, kamu berusaha untuk menjauh, kamu berusaha untuk memutuskan rantai ini ya, karena kedepannya kamu tidak ingin lagi berada di dalam ketoksikan. Dan perubahan besar di dalam diri kamu ini justru aku ngerasakan ini sangat luar biasa, dan dalam waktu dekat ya aku ngerasakan ada energi yang hadir di mana kamu berusaha untuk memahami, kamu berusaha untuk mengerti ya, atau di sini kamu berusaha untuk merelakan, memaafkan terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kamu, dan kedepannya kamu tidak ingin lagi terhubung dengan mereka gitu. Jadi ya sewajarnya saja, kalaupun ketemu ya hanya say hello, sewajarnya saja, tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab, karena ya hal ini justru membuat kamu itu nantinya akan sulit dalam mengambil keputusan gitu ya, kalau kamu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan lagi gitu. Dan ini adalah hal yang dahsyat, dimana kamu berani menunjukkan taring kamu berani memperlihatkan ego kamu sesekali dan keotoriteran kamu, sehingga untuk orang-orang yang ini tadi mereka akan berpikir ulang ya untuk menyakiti kamu. Dan memang kekuatan ini hadir gitu ya, karena ada kegelisahan, ada kesedihan, ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri ya, kenapa begini, kenapa begitu gitu, seolah-olah aku nggak dianggap perjuangan aku, kerja kerasku selama ini, pengorbananku gitu. Dan ini adalah sebuah dilema ya, yang membuat kamu itu akhirnya tersadar bahwa kamu tidak bisa diintimidasi atau diintervensi terus-menerus. Jadi aku ngerasakan bahwa ya kamu akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari orang-orang ini dan lebih yakin dengan diri kamu sendiri gitu, karena ini adalah beban gitu ya. Dan memang kekuatan kamu itu kayak hadir begitu saja gitu, karena mungkin sudah banyak hal yang kamu lalui, sehingga ini kalau lama-lama kok rasanya semakin timpang, ini semakin membuat aku nggak nyaman, ini semakin membuat aku tidak betah gitu ya. Dan ternyata memang ada kesedihan, memang ada luka ya, ada pengkhianatan, dan justru orang-orang yang menyakiti kamu adalah orang terdekat kamu sendiri, yang selama ini kamu berharap mereka bisa memberikan hal baik kepada kamu atau bisa selalu memotivasi kamu, tetapi justru kehancuran yang kamu dapatkan karena di sini ada ketoksikan, ada pengkhianatan, atau pasangan kamu yang berselingkuh gitu ya, atau hal-hal lainnya yang secara sengaja untuk menghancurkan kamu. Mereka hanya ingin memanfaatkan kamu, jadi bukan karena benar-benar tulus ingin bersama dengan kamu. Makanya di sini ada kesedihan ya. Ini adalah hal dahsyat, hal sedih yang kamu rasakan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya, melainkan ini adalah awal kebahagiaan kamu, karena Tuhan memperlihatkan siapa orang-orang yang berada di dekat kamu gitu ya. Dan aku ngerasakan bahwa ya kamu mencoba untuk mengambil nilai positifnya saja, karena ya berarti Tuhan itu udah nyelamatin kamu dari orang-orang yang toksik, karena Tuhan tidak ingin kamu terus-menerus berada di dalam keterpurukan, dan Tuhan ingin kamu ketemu dengan seseorang yang lebih tepat gitu. Dan ternyata perasaan baru ini hadir ya, jadi kayak segala sesuatu itu ngalir gitu aja. Dan memang ini tanpa kamu sadari, mungkin karena sering ketemu atau punya kerjaan sama gitu ya, atau dalam tujuan yang sama, sehingga ya akan timbul chemistry, dan di sini ada perasaan yang kuat, saling tertarik, saling mengungkapkan perasaan. Dan aku ngerasakan ya memang kamu pantas untuk bahagia
gitu. Karena di sini ada cinta yang tersambut ya, Cancer semuanya. Dan ini adalah sesuatu hal yang dahsyat di mana Tuhan menghadirkan kebahagiaan kepada hidup kamu, ke dalam hidup kamu, dan Tuhan melepaskan diri kamu dari energi-energi toksik dari orang-orang yang selama ini hanya ingin memanfaatkan kamu saja gitu ya. Dan ya aku ngerasakan kamu jauh lebih tenang saat ini ya. Kamu benar-benar fokus dengan dirimu, dengan hidup kamu. Kamu benar-benar berusaha untuk berjuang ya dengan apa yang kamu impikan. Karena bagi kamu segala sesuatunya itu nggak bisa diraih kalau kamu terus berdiam diri. Jadi oke lah, di sini ada kecewa, ada sedih, ada gagal, tetapi ternyata hal ini memotivasi diri kamu untuk menjadi lebih baik dan membuat kamu itu untuk terus bergerak, melangkah, bahwa aku nggak bisa diam saja, aku harus berontak, aku harus berani mengungkapkan isi hatiku, melawan terhadap hal-hal yang memang ini bertentangan dengan isi hati. Dan kedepannya ada penerimaan yang sangat luar biasa di mana kamu berusaha untuk menerima kenyataan yang ada dan kamu mencoba untuk menjalani prosesnya ini dengan tenang gitu ya. Karena ini kayak sebuah kebahagiaan, ini kayak sebuah mimpi yang sedikit demi sedikit akan kamu peroleh, dan di sini ada keberuntungan gitu. Karena justru saat ini kamu jauh lebih tenang, kamu damai, kamu benar-benar menikmati hidupmu, kamu menjalani setiap prosesnya, kamu memiliki kestabilan hidup, keseimbangan, dan ini adalah sesuatu hal yang indah gitu ya. Dan berdamailah dengan masa lalu. Untuk kamu yang masih punya dendam, punya sakit hati, punya masalah dengan mantan atau dengan orang-orang yang pernah mengkhianati kamu nih ya, berdamailah dengan keadaan, walaupun tidak semudah seperti yang diungkapkan, tetapi setidaknya kamu berusaha untuk memaafkan, karena ini akan terhubung dengan masa depan kamu, ini akan terhubung dengan perasaan kamu, dan kamu akan memperoleh ketenangan. Jadi kalau kamu udah tenang ya otomatis kamu bisa fokus. Kalau kamu udah tenang, otomatis kamu itu kayak memiliki sesuatu hal baru di dalam diri yang membuat kamu itu jauh lebih kreatif, kamu jauh lebih inovatif, dan membuat kamu itu siap dengan masa depan gitu. Dan kedepannya ada cinta yang hadir, ada hal-hal yang membawa kamu itu kayak seakan-akan menerima masa lalu seseorang ya, karena di sini kamu juga nggak sempurna gitu ya. Semua orang itu punya masa lalu, semua orang itu punya beban tersendiri, semua orang itu punya dosa gitu. Tetapi di sini kamu berusaha untuk menerima, menjalani, karena ternyata dia juga begitu terhadap kamu. Dan di sini ada tujuan bersama, ada mimpi untuk berjuang bersama, ada keinginan untuk meraih surganya Tuhan gitu ya. Karena aku ngerasakan ada sisi spiritual di sini yang terhubung, sehingga membuat kamu itu benar-benar ngerasakan bahwa ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, ini adalah kedamaian yang sesungguhnya, ini adalah kekuatan diri yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada kamu agar kamu benar-benar menjalani setiap prosesnya itu dengan tenang gitu. Dan kemudian ada ya komunikasi yang terjalin ya antara kamu dengan banyak orang, karena kedepannya akan terbuka banyak peluang usaha, peluang kerja, peluang bisnis, dan ini akan meningkatkan level kehidupan kamu. Jadi segala sesuatunya itu kayak saling terkoordinasi ya, karena ya inilah jalan Tuhan untuk kamu, inilah mimpi-mimpi yang akan kamu raih, dan kamu itu akan mencurahkan isi hati kamu kepada orang-orang yang benar-benar peduli dengan kamu. Karena sebenarnya kamu itu penyayang, kamu itu orang yang sangat tulus, kamu itu orang yang penuh dengan cinta kasih. Makanya kayak kamu itu berada di dalam titik kebingungan ya di saat kamu mengambil keputusan, karena ini akan terhubung dengan orang-orang yang kamu pedulikan gitu. Tetapi ternyata ya banyak yang toksik gitu. Dan kemudian kamu berusaha untuk melepaskan diri dari kesedihan, melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, dan mencoba untuk menerima yang menjadi takdir hidup kamu
gitu. Karena apapun yang terjadi, kamu harus siap, harus menerima kenyataan yang ada. Kamu harus berani atau kamu harus lebih kuat dari permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, dan kamu harus bisa mengontrol diri kamu agar kamu benar-benar memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Oke, Cancer semua, di sini kamu dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Demikian readingan aku kali ini, semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.